Apa yang sebenarnya terjadi dengan Amerika Serikat saat ini? Negara adidaya yang selalu mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin dunia, penjaga demokrasi, dan pembela hak asasi manusia kini malah tampak kehilangan arah. Sementara dunia menghadapi krisis besar, dari kebakaran hutan yang melahap jutaan hektar hingga perubahan iklim yang tak terelakkan, Amerika justru tampak lebih sibuk dengan perang di Ukraina dan konflik di Israel. Apakah Amerika Serikat benar-benar peduli dengan dunia atau hanya peduli dengan kepentingannya sendiri? Mari kita bongkar agenda tersembunyi ini. Lihat saja Ukraina. Sejak perang dengan Rusia meletus, miliaran dolar bantuan mengalir deras dari Washington ke Kiev. Dari persenjataan canggih hingga dukungan logistik, Amerika seolah menjadi bank tanpa batas bagi Presiden Zelensky. Di sisi lain, konflik Israel-Palestina juga menyedot perhatian besar. Ketika roket-roket beterbangan di Timur Tengah, Amerika dengan cepat menyatakan dukungannya pada Israel, mengabaikan penderitaan warga sipil Palestina. Tapi tunggu, apakah semua ini benar-benar soal membela demokrasi? Atau ini hanya permainan geopolitik untuk mempertahankan dominasi Amerika? Di balik bantuan besar-besaran itu, ada kepentingan ekonomi, energi, dan pengaruh strategis yang terlalu besar untuk diabaikan. Di sisi lain, lihatlah apa yang terjadi di halaman belakang mereka sendiri. Amerika menghadapi gelombang kebakaran besar dari California hingga Hawaii yang menghancurkan ribuan rumah, merenggut nyawa, dan menyebabkan kerugian miliaran dolar. Tapi apa responsnya? Diam, lambat, dan minim aksi konkret. Ketika rakyat mereka sendiri kehilangan tempat tinggal, pemerintah lebih sibuk mengurus perang di belahan dunia lain. Perubahan iklim semakin memperparah situasi ini. Kebakaran yang dulu dianggap musiman kini menjadi ancaman permanen. Tapi bukannya mengambil langkah tegas untuk mengurangi emisi karbon atau mendorong energi hijau, Amerika justru masih mempertahankan ketergantungan pada industri minyak dan gas. Bukankah ini bentuk pengkhianatan terhadap rakyatnya sendiri? Ironisnya, politisi Amerika suka berbicara tentang menjaga dunia, tetapi di rumah sendiri, mereka gagal melindungi rakyatnya. Infrastruktur yang rapuh, perpecahan politik yang semakin dalam, dan ketidakadilan sosial menjadi potret nyata Amerika hari ini. Bagaimana mereka bisa mengklaim sebagai pemimpin dunia ketika mereka bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah di dalam negeri? Dan mari kita bicara tentang uang. Triliunan dolar dihabiskan untuk perang dan konflik internasional, sementara jutaan warga Amerika hidup dalam kemiskinan, tanpa akses yang memadai ke layanan kesehatan atau pendidikan. Ini bukan hanya salah prioritas, ini adalah kegagalan moral. Amerika Serikat dikenal sebagai negara dengan anggaran militer terbesar di dunia. Pada tahun fiskal 2023, anggaran pertahanannya mencapai lebih dari 800 miliar dolar Amerika. Sebagian besar dana ini berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat Amerika. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perhatian publik mulai tertuju pada bagaimana pemerintah menggunakan pajak ini, terutama untuk membiayai keterlibatan militer di luar negeri, seperti di Ukraina dan Israel. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Amerika telah memberikan bantuan lebih dari 100 miliar dolar dalam bentuk persenjataan, pelatihan militer, dan bantuan ekonomi. Di sisi lain, dukungan kepada Israel, termasuk bantuan militer tahunan sebesar 3,8 miliar dolar, terus berlanjut bahkan di tengah konflik yang meningkat di kawasan tersebut. Masyarakat Amerika membayar pajak yang signifikan setiap tahun, dengan sebagian besar diarahkan ke anggaran federal. Dari setiap dolar pajak yang dibayarkan, 53 sen digunakan untuk militer dan pertahanan. Sisanya dibagi untuk program kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya. Jadi, apa yang sebenarnya menjadi prioritas Amerika? Apakah ini soal menjaga perdamaian dunia atau hanya melayani kepentingan elit politik dan korporasi besar? Ketika dunia membutuhkan pemimpin yang benar-benar peduli, Amerika tampak lebih sibuk menjaga posisinya sebagai penguasa. Saatnya dunia bertanya, apakah Amerika masih layak dianggap sebagai pemimpin global? Atau kita harus mulai mencari jalan baru, di mana tanggung jawab terhadap planet ini dan manusia yang tinggal di dalamnya benar-benar diutamakan? Sekarang, apa pendapat Anda? Apakah Amerika benar-benar peduli? Atau ini semua hanya permainan kekuasaan? Berikan komentar Anda di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk analisis mendalam lainnya.